Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada tim Kominfo, Dinas Kominfo yang sudah boleh memfasilitasi kami tim gugus untuk menyampaikan situasi terkini terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Mimika. Teman-teman pers, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Papua, bahwa memang benar ada penambahan 17 kasus baru yang terkonfirmasi positif, dan laporan ini merupakan laporan dari atau spesimen yang dirujuk dari RSUD Mimika dan dikeluarkan oleh Klinik Kuala Kencana PT Freeport Indonesia. Dan tentu saja kami berterima kasih karena kerjasama dari pihak PT Freeport Indonesia dan pemerintah Kabupaten Mimika, maka hampir sebagian besar dalam sepekan ini pemeriksaan spesimen untuk konfirmasi PCR itu sudah bisa dilakukan secara mandiri di Klinik Kuala Kencana. Jadi dari 17 kasus baru yang terkonfirmasi positif, 7 diantaranya dari Rumah Sakit Tembagapura dan 10 spesimen berasal dari RSUD Mimika. Kemudian boleh kami sampaikan 7 dari spesimen yang disampaikan oleh Rumah Sakit Tembagapura ini adalah spesimen-spesimen yang diperiksa pada kemarin tanggal 27 Mei dan juga ada spesimen yang diperiksa pada tanggal 26 Mei lalu. Adapun inisial yang spesimen yang dinyatakan positif COVID yaitu kasus 205 dengan inisial ARH, laki-laki berumur 43 tahun dan alamatnya di sini Tembagapura. Kemudian kasus 207 ARF, laki-laki 43 tahun di Tembagapura juga. Kasus 208 dengan inisial FNY, laki-laki berusia 47 tahun, beralamatkan di Tembagapura. Kasus 209 dengan inisial SRT, laki-laki usia 39 tahun, di Tembagapura. Kemudian kasus 210 dengan inisial SDR, laki-laki usia 20 tahun, dengan alamat yang sama yaitu di Tembagapura. Kemudian kasus 211 dengan inisial RCR, laki-laki usia 29 tahun, beralamatkan Tembagapura. Dan yang terakhir dari Rumah Sakit Tembagapura adalah kasus 212 dengan inisial MHR, laki-laki usia 25 tahun. Sedangkan 10 kasus dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika atau RSUD Mimika, yang pertama, ada tertinggal. Yang pertama adalah 213 dengan inisial DJR, laki-laki usia 49 tahun, dengan alamat Jalan Baru di belakang Gereja Advent, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru. Kasus ini merupakan kontak erat dengan kasus 176 dengan inisial FNR. Kasus berikut adalah 214 dengan inisial HRJ, laki-laki usia 16 tahun, dengan alamat masih tetap Jalan Baru, yaitu Jalan CH Tubun, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang merupakan kontak erat dari kasus 172, yaitu RLK. Kemudian kasus 215 dengan inisial SRM, perempuan usia 36 tahun, beralamatkan Jalan Cendrawasih Gang Komodo di Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, merupakan kontak erat kasus 171 dengan inisial VMT. Yang berikut adalah kasus 216 inisial AWB, perempuan usia 15 tahun, dengan alamat Jalan Cendrawasih Gang Komodo,
Kelurahan Kuangki, kemudian Distrik Mimika Baru, kontaknya masih sama, yaitu kontak erat dari kasus 171 VMT. Yang berikut adalah 217 dengan inisial CNB, perempuan usia 12 tahun, Jalan Cendrawasih, Gang Kedondong, Gang Komodo, dengan Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, merupakan kontak erat dari kasus 171. Dan kasus 218 inisial DBP, laki-laki usia 6 tahun, Jalan Cendrawasih, Gang Komodo, Kelurahan Kuamki, Distrik Mimika Baru, yang juga masih sama dengan kontak erat dari kasus 171 dengan inisial VMT. Kasus 219, inisial SDS, laki-laki usia 44 tahun, beralamatkan di Jalan Sunan Muria SP3, Kelurahan Karangsenang, Distrik Kuala Kencana. Kontak eratnya ini belum kami ketahui, nanti akan dilakukan kontak tracing oleh tim penyelidikan epidemiologi. Kemudian kasus 220 dengan inisial DPK, laki-laki usia 25 tahun, beralamatkan Jalan Patimura, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, merupakan kontak erat dari kasus 003, kasus 014, kasus 023, dan kasus 151. Selanjutnya, kasus 221 dengan inisial MLD, laki-laki usia 22 tahun, Jalan Yosudarso, di samping Unomat, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, dan yang terakhir adalah kasus 222 dengan inisial SLT, laki-laki usia 41 tahun, beralamatkan di Jalan Leo Mamiri, Kelurahan Koprapoka, Distrik Mimika Baru. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat kasus 213 hingga kasus 218, ini merupakan gambaran bahwa penularan COVID-19 ini terjadi di dalam rumah, dan ini menjadi perhatian bersama untuk kita. Demikian pula di kasus 220, di mana memiliki kontak erat dengan 4 kasus yang sebelumnya sudah dinyatakan positif. Ini berarti memberikan gambaran bahwa penularan sampai hari ini juga masih sangat berpotensi, yaitu di dalam rumah. Oleh karena itu, pembatasan sosial diperketat, diperluas, ini sebenarnya memberikan perlindungan kepada masyarakat di Kota Timika yang masih saja bergerak, sehingga tanpa disadari ketika terkontaminasi mungkin atau tertular di luar rumah, setelah itu saat kembali ke rumah maka bisa menularkan kepada anggota keluarga yang ada di rumah. Tim pers sekalian yang kami hormati, selain penemuan 17 kasus baru yang terkonfirmasi real-time PCR, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ada 7 kasus yang dinyatakan sembuh. Yang pertama adalah kasus dari satu pasien yang dinyatakan sembuh dari RSUD Mimika, kemudian dari RSMM ada 2 pasien yang dinyatakan sembuh, dan dari Rumah Sakit Tembagapura berjumlah 4. Sehingga total keseluruhan pasien sembuh sampai hari ini berjumlah 86 orang, diantaranya 66 orang pasien sembuh itu ditangani oleh tim di Rumah Sakit Tembagapura, kemudian 18 pasien yang dinyatakan sembuh secara kumulatif itu ada di RSUD Mimika dan RSMM atau Rumah Sakit Mitra Masyarakat, sebanyak 2 pasien yang dinyatakan sembuh di hari ini. Tentu saja 7 pasien sembuh hari ini memberikan kontribusi bagaimana tim medis di 3 rumah sakit ini telah bekerja dengan baik dan sangat sungguh-sungguh, sehingga tidak hanya berkontribusi kepada upaya percepatan penanganan COVID-19 di
Kabupaten Mimika, tetapi juga berkontribusi terhadap upaya percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Papua. Oleh karena itu, mewakili tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika, kami menyampaikan banyak terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tim medis dan segenap tenaga kesehatan yang sudah boleh bekerja secara serius menangani pasien-pasien yang sedang diisolasi di rumah-rumah sakit yang ada di Kabupaten Mimika. Izinkan kami untuk menyampaikan 7 pasien sembuh dari 3 rumah sakit, yaitu pasien dengan nomor registrasi 058 dengan inisial STA, laki-laki usia 51 tahun yang ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian pasien dengan nomor registrasi 075 inisial ATW, laki-laki usia 49 tahun yang juga ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Dan pasien yang dinyatakan sembuh dengan nomor registrasi 086, inisialnya DRG, laki-laki usia 45 tahun, yang selama ini ditangani oleh tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Dan pasien berikut yang masih ditangani oleh tim Rumah Sakit Tembagapura dan di hari ini dinyatakan sembuh dengan kode registrasi pasien adalah 113, inisial NKW, laki-laki usia 39 tahun. Kemudian pasien dengan kode registrasi 096 dengan inisial MLF, perempuan usia 33 tahun yang dirawat oleh tim medis Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Kemudian pasien 097 dengan inisial ELW, laki-laki usia 50 tahun yang dirawat juga oleh tim Rumah Sakit Mitra Masyarakat. Dan yang terakhir pasien 066 dengan inisial YNT, laki-laki usia 48 tahun yang beralamatkan di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, yang ditangani oleh tim RSUD Mimika. Perlu kami sampaikan bahwa hari ini merupakan kali pertama setelah 3 pasien yang dirawat oleh tim medis RSMM selama lebih kurang 2 minggu, dan di hari ini kabar baiknya tim medis RSMM boleh menangani secara baik sehingga 2 pasien sudah dinyatakan sembuh. Rekan-rekan pers, perlu kami sampaikan juga bahwa dari pelaksanaan PSBB di hari ke-8 pada tanggal 28 Mei, maka kami telah melaksanakan pemeriksaan tes cepat antibodi kepada 148 orang, dan dari 148 orang ini ditemukan 6 orang yang positif. Sehingga secara keseluruhan jumlah orang yang sudah dites mulai dari PSBB hari pertama hingga hari ke-8 mencapai 2.015 orang dengan kasus positif sebanyak 181 atau 8,9%. Rekan-rekan pers sekalian, kami perlu menyampaikan bahwa jika terjadi perbedaan angka pasien sembuh antara tim gugus tugas percepatan pengendalian COVID-19 Provinsi Papua dengan kami di Mimika, ini dikarenakan updatean data yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19 Provinsi Papua. Laporannya sebenarnya kami sudah sampaikan sejak siang tadi, hanya saja memang ada beberapa data dari rumah sakit yang baru disampaikan kepada kami lebih kurang pada pukul 20.00 tadi, maka terjadi perbedaan terutama pada angka pasien sembuh. Secara kumulatif pasien sembuh yang dilaporkan oleh tim gugus tugas belum memasukkan 1 pasien dari RSUD Mimika yang dinyatakan sembuh pada hari ini. Itu perpanjangan masa
PSDD di Provinsi Papua, pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika akan mengikuti arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua. Memang PSDD atau perpanjangan masa pembatasan sosial, jika ini ditambah lagi satu masa inkubasi yaitu 14 hari, tentu saja ada pertimbangan-pertimbangan. Kondisi Kota Jakarta dan kondisi di Papua ini menjadi berbeda. Dengan adanya kasus COVID-19, tentu saja berlipat-lipat ganda masalah kesehatan ini menjadi pertimbangan terbesar oleh pemerintah Provinsi Papua. Kita tahu sendiri masalah TBC belum selesai, masalah kusta belum selesai, kemudian ditambah dengan masalah HIV, setelah itu ada masalah penyakit tidak menular, sekarang ini lagi ditambah dengan masalah COVID-19. Dan jika ini diperpanjang, tentu saja dalam upaya penanganan penyakit menular atau masalah kesehatan, satu hal yang harus kita pikirkan yaitu keberpihakan kebijakan atau persoalan masalah kesehatan ini sendiri pada penduduk asli Papua. Ini saya pikir tidak ada salahnya jika ini diperpanjang. Dan bagaimana nanti kondisi di Kabupaten Mimika? Tentu saja kondisi Provinsi Papua tidak terlepas dari Kabupaten Mimika. Oleh karena itu, jika pemerintah provinsi akan melakukan perpanjangan pembatasan sosial ini, kami pikir pihak sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Gugus Tugas Kabupaten Mimika pasti akan mengikuti arah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Dan yang jauh lebih penting adalah data-data di Timika saja ini mestinya setiap hari kasus di Kabupaten Mimika, kalau kita hitung dari 4 distrik yang terdampak, mestinya lebih kurang ada 2% penduduk yang harus bisa bisa terpapar atau dinyatakan terinfeksi. Di Timika dari bulan Maret sampai hari ini mestinya per hari harus bisa menghasilkan 17 kasus. Tapi kalau kita lihat mulai dari testing, kemudian ada treatment, ada isolasi, ini masih banyak kendala. Jadi ini tentu saja merupakan bahan pertimbangan kepada pemerintah baik provinsi maupun pemerintah Kabupaten Mimika. Sebagaimana tadi sudah kami sampaikan, saat ini kami sedang menyiapkan data-data untuk bisa digunakan sebagai bahan informasi, tapi juga sebagai bahan laporan dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah Kabupaten Mimika untuk bagaimana kebijakan selanjutnya setelah masa PSDD ini berakhir. Dan tolong sampaikan salam kami kepada masyarakat, tetap menjaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan patuhilah aturan ini, jangan keluar rumah pada pukul 14.00. Terima kasih banyak buat tim Kominfo yang senantiasa memfasilitasi video conference dengan tim pers, dan juga terima kasih banyak untuk rekan-rekan pers yang sudah boleh bergabung di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.